Jadi mestinya KTP kita itu tulisannya perspektif, titik 2, agama Kristen. Karena hanya dengan cara itu kita bergaul sebagai warga negara, tukar tambah perspektif gitu. Nggak mungkin kita tukar tambah iman, itu bohong-bohongan itu. Lalu dikatakan tadi bahwa ada yang ganjil dalam kehidupan agama. Nah, di bidang itu saya berselisih itu. Karena buat saya bukan agama yang ganjil, orang beragama yang ganjil. Buat saya ganjil orang beragama tapi sekaligus warga negara gitu. Jadi itu sesuatu yang dari awal saya mau pikirkan bagaimana mengucapkan itu supaya bisa jadi semacam pembicaraan baru dan kita mulai meninggalkan basa-basi untuk toleransi semu hanya karena kita berbeda agama. Toleransi itu tidak karena perbedaan agama. Seharusnya dalam kehidupan demokrasi orang tidak boleh mengucapkan lagi toleransi karena berbeda agama. Kita toleran karena berbeda etnis, boleh. Toleran karena berbeda pandangan ekonomi, boleh. Toleran karena berbeda pandangan, tapi toleran karena berbeda agama nggak bisa. Tidak kompatibel dengan apa yang disebut demokrasi. Itu bagi saya adalah semacam omong kosong yang dibalut demi permainan politik. Hal itulah yang diucapkan oleh Presiden SBY itu. Kan palsu itu. Kan mestinya dia ucapkan secara jelas bahwa boleh mendirikan rumah ibadah, bukan masjid, bukan gereja, rumah ibadah. Dia nggak bisa bilang dirikan masjid. Enggak, dia nggak boleh punya kosakata agama di dalam mengurus negara. Term agama pun mesti dia tinggalkan habis-habisan. Dia bilang rumah, bahkan dia bilang rumah yang bentuknya di atasnya ada kubah, di atasnya ada semacam cross. Itu mestinya cara berpikir seorang negarawan. Jadi begitu dia ucapkan satu kata yang datang dari kamus agama, dia sudah tidak toleran sebetulnya. Itu yang saya maksud. Oke, ngopi dikit dulu. Nah, gejala ini gejala yang menimbulkan berbagai macam kemaksiatan intelektual. Anda lihat tadi, saya tadi dapat kiriman milis dari sebuah kumpulan dosen Universitas Indonesia. Di milis itu isinya adalah pengumuman. Pertama soal naik haji. Kan gila nih, milis Universitas Indonesia isinya pengumuman naik haji. Bukannya bahas teori evolusi Dawkins misalnya. Ini bahas soal naik haji. Coba, nggak masuk akal gitu. Jadi bukan agama yang ganjil, orang beragama yang ganjil gitu. Kok di universitas, di mana pikiran itu, istilah itu tepat, kontestatif, contestable, bicara tentang hal yang incontestable, doktrin di sini. Jadi ini sebetulnya perkara kita hari-hari ini, termasuk misalnya Islam liberal. Itu satu kontradictio in terminis habis-habisan tuh, Islam liberal itu. Dan Ulil nih entah dari mana dia pakai. Tentu saya tahu bahwa itu adalah teknik pemasaran atau teknik politik. Tapi sebetulnya dari awal dia mencegah kejernihan pikirannya tentang beda antara ideologi sekuler dan doktrin agama. Digabung, resultantnya nol tuh. Islam sekaligus liberal. Jadi malah orang bisa katakan saya adalah seorang liberal yang beragama Islam. Pelan aja ngomongnya. Karena pertama-tama Ulil adalah warga negara. Setelah itu dia warga komunitas. Kalau dia katakan saya Islam yang liberal, dia ungkapkan lebih dahulu dan mempromosikan sebetulnya otoritas komunitas itu. Saya seorang Islam, jangan macam-macam, walaupun saya liberal. Saya nggak bisa ngomong dengan dia akhirnya. Kalau dia bilang saya liberal,
yang Islamis, oke, kita masih bisa share di bidang liberal karena kita sama-sama adalah warga negara. Warga negara hanya terikat pada etika publik, bukan etika privat. Gitu. Sebabnya saya terus bersahabat dengan Celi karena sama-sama liberal. Bagian itu aja, yang lain kita berdebat gitu. Tapi kan justru karena kita saling menyapa diri sebagai citizen, kita nggak ada problem dengan harus nggak perlu toleran, nggak perlu diucapkan toleransi itu di dalam wilayah privat. Satu. Oke, jadi yang kedua saya ikuti aja apa yang diucapkan tadi oleh Pak Bambang, sense of divine. Saya nggak bisa nangkap apa itu yang disebut dengan sense of divine. Nah, saya mau, kalau ternyata disebut dosen di situ, kalau ahli boleh berkhotbah, kalau dosen nggak boleh berkhotbah. Jadi saya mau cari cara supaya bisa menerangkan soal itu. Itu ada gambar tuh, gambar sebelah kiri itu tuh. Saya bayangkan itu kepalanya yang Anda atau yang mereka sebut Tuhan. Tuhan menyediakan kepalanya agar supaya dua anak bisa bermain di atas kepalanya. Dan saya menganggap bahwa kalau kita lihat sebelah kanan, itu sebelah kiri, sebelah kanan bentuk aslinya ada di sebelah kanan, saudara Poltak kepalanya tuh. Itu teman saya tuh Poltak. Nah, ini dapat inspirasi dari Poltak nih. Jadi kelihatannya di dalam soal beragama, saya pakai pinjam teorinya Poltak itu, kita mengidap mazhab supply side. Supply creates its own demand. Semakin fundamentalis, semakin diedarkan fundamentalisme, pasar itu tercipta. Makin banyak orang yang jadi fundamentalis itu. Karena soal tadi, kegenitan kita untuk mengedarkan semacam ide toleransi. Dan mungkin sekali demokrasi atau bahkan sangat harus dipastikan demokrasi itu tidak kompatibel dengan kehidupan beragama. Jadi kita bagaimana kita tahu soal itu secara matematis, tapi kita mau ucapkan hal-hal yang kalimat-kalimat kultural semacam sopan santun terhadap hal-hal yang menyangkut dasar-dasar kehidupan bernegara yang harusnya kita pelihara habis-habisan. Sopan santun semacam presiden nggak boleh diedarkan. Sebab sopan santun terhadap hal-hal yang fundamental atas nama peradaban itu sama artinya dengan kita memberi kesempatan tumbuhnya kebiadaban dengan bersopan santun di wilayah itu. Jadi bagi saya, dan saya ingin memberi kuliah 7 menit kultum aja supaya ada diskusi. Demokrasi itu adalah permainan antara orang-orang yang rasional. Dan karena itu sebenarnya demokrasi nggak memerlukan hukum. Di kita itu setiap kali dibuatkan hukum seolah orang yang demokratis tidak bisa berpikir untuk mengedit perilakunya, mengedit kecenderungan kriminalnya. Karena itu suplai hukum terus-menerus terjadi. Pada saat yang sama demokrasi mengecil, turun terus. Karena terus-menerus ada review di Mahkamah Konstitusi. Negara yang sangat demokratis, Mahkamah Konstitusi mestinya nggak ada kasus. Karena demokrasi punya peralatan untuk menyelesaikan problemnya sendiri tanpa perlu hukum, apalagi agama. Jadi bagi saya demokrasi adalah permainan untuk orang-orang yang rasional, dan agama adalah aturan untuk orang-orang yang irasional. Profesor Bambang tadi adalah hal-hal yang dia membuat kita berpikir ulang tentang status ontologi dari agama. Tapi yang lebih penting adalah menguji akibat-akibat sosiologis dari doktrinasi di dalam masyarakat demokratis. Jadi saya kira di situ letak kesulitan kita. Kita bisa anggap bahwa boleh agama adalah sisa-sisa being yang gagal di dalam mengikuti teori Darwin misalnya. Satu-satunya mem yang gagal ikut rumus Darwin adalah agama.
Kenapa? Karena dia terus mencari kebenaran ke belakang, bukan ke depan. Kendati kita ingin supaya ke depan, tapi nggak bisa. Kebenaran agama selalu adalah primitivisasi, ke belakang, terus ke belakang. Walaupun Ulir promosikan tentang perkawinan rasional antara agama dan demokrasi, tapi sebetulnya mentalitas itu adalah mentalitas ya sebetulnya dia udah mau pergi dari back to the future. Tapi sekali lagi komunitas menghendaki Ulil untuk tidak radikal dan dia ambil risiko itu. Tentu kita anggap oke, boleh aja. Tapi sebetulnya pada saat yang sama kita berdosa karena kita menggunakan Ulil untuk kepentingan kita selama kita belum bisa melakukan frontalisasi secara radikal, mengambil sikap politik habisan terhadap gerakan fundamentalisme yang basisnya agama itu. Saya sebagai seorang Kantian, saya mau menghormati Ulil, tapi Ulil juga mengumpankan diri untuk digunakan sebagai buffer area, bumper, paling nggak menciptakan comfort area buat kita yang tidak berani melakukan frontalisasi dengan konservatisme. Jadi mental ini akhirnya kita share perlahan-lahan lewat Twitter, lewat Facebook, dan seorang perempuan harus datang ke markas FPI misalnya. Setelah ada kejadian, dia telepon lagi, FPI, apakah Anda melakukan ini? Enggak. Lalu dia katakan di Twitter, enggak. FPI bilang enggak. Jelas saja dia bilang enggak. Itu kan apa namanya, masuk di dalam gudang hegemoni gitu tanpa kita sadar sebetulnya. Dan gudang hegemoni yang sama juga sebetulnya diperluas di Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi menolak semua proposal sekuler yang diajukan untuk direview di depan sidang itu. Bayangkan misalnya di depan Mahkamah Konstitusi, ini pengalaman pribadi, kalau saya harus debat tentang status hukum, status legal dari sebuah undang-undang, dan lawan debat saya datang dengan dalil-dalil agama, bagaimana saya mau bantah dia? Saya berharap Mahfud MD melarang orang membawa dalil agama di depan Mahkamah Konstitusi. Karena itu Mahkamah untuk mereview argumen. Agama tidak ada argumen. Agama datang dengan dokumen yang udah final gitu. Saya datang dengan argumen yang testable tadi, contestable. Dia datang dengan dokumen. Kan nggak fair dong. Namanya review, berarti force of the better argument. Bukan datang dengan dokumen suci itu. Nggak bisa. Kecuali kita mau membuktikan bahwa besok kiamat bisa dipercepat. Nah, kita saling edarin di komen. Jadi saudara saya ambil bagian itu untuk memperlihatkan apa namanya mistik di dalam kehidupan politik Jakarta, semacam mistik, yaitu upaya untuk moderat, tapi sebetulnya dia takut untuk ambil kesimpulan, dan ketakutan itu ditularkan pada tetangga, ditularkan pada pacar, ditularkan pada mantan istri, ditularkan pada mantan suami. Lalu kita hidup di dalam kehidupan mistik di tengah-tengah situasi metropolitan.